Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Mega Pro Primus, di mana kondisi permasalahan Honda Mega Pro ini mogok saat dimasukin gigi. Ini serasa meraung atau nggak mau jalan. Beliau yang punya motor datang ke bengkel kondisi dorong dan menceritakan kejadian ini ke kita bahwa saat dimasukkan gigi hidup itu nggak mau jalan. Jadi kayak bisa dibilang kayak kondisi ngopleng tapi nggak dilepas. Nah, kurang lebih seperti itu. Setiap permasalahan seperti ini kita akan asumsi dulu, kita akan analisa dulu lebih jauh apa yang menjadi faktor utama Honda Mega Pro ini nggak mau jalan ketika masuk gigi. Sudah kita cek gear depan normal, rantai kondisi normal, as gear juga nggak dol. Habis itu kita melangkah ke bagian kopling dulu. Kita analisa dulu. Beliau yang punya motor berasumsi ini kampas koplingnya mas. Oke, kita tampung dulu. Nah, setelah kita analisa, setelah kita berpikir nggak ada salahnya kita nanti ngecek kampas kopling. Cuman sebelum melangkah ke situ, kita menemukan kejanggalan. Ternyata ini penyakitnya di tali kopling. Mutlaknya ini di tali kopling. Dan beliau juga nggak sadar kalau tali kopling ini nggak bisa balik. Jadi setiap kali tuas ditarik, tuas kopling, ini dia nggak mau balik. Namun beliau nggak menyadari ke situ, dikiranya langsung bagian kampas kopling. Nah, kita juga nggak masalah untuk ngecek. Misalnya orangnya minta untuk bongkar kampas kopling, oke, kita nanti bongkar kampas kopling. Cuman sekali lagi, ini adalah untuk mencari permasalahan utama penyakit Honda Mega Pro ini masuk gigi nggak mau jalan. Nah, ternyata setelah kita sabar menganalisa penyakit ini, ternyata penyakitnya itu di bagian tali kopling. Nah, tali koplingnya itu setelah ditarik tuasnya itu nggak mau kembali. Jadi dia serasa nyetot terus. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke. Silahkan teman-teman mekanik berasumsi di sini, ikut bergabung, nimbrung di sini untuk bercuap-cuap tentang penyakit Honda Mega Pro ini. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama tentang Honda Mega Pro atau mungkin motor-motor yang lain hanya karena tali kopling. Hanya karena tali kopling dikiranya sudah bermacam-macam asumsi. Ada yang bilang as gearnya dol atau depannya as gear depannya sudah habis, jadi dia berputar terus loss dari gear depan. Ada yang bilang kampas koplingnya habis terlalu parah, ada yang bilang macam-macam. Jadi nggak masalah, asumsi mereka kita terima, asumsi mereka kita diskusi bareng di sini, dan kita juga nggak ada salahnya untuk ngecek kampas kopling. Siapa tahu, sekali lagi, siapa tahu kampas koplingnya lebih parah dari yang kita duga. Namun sekali lagi kita sudah menemukan penyakit ini pertama kali yang rusak, yang paling parah itu adalah di bagian tali kopling. Nah, setelah kita menemukan satu poin atau satu penyakit utama yaitu tali kopling, kita juga akan mengecek di bagian kampas kopling. Nah, kampas kopling ini beliau juga pernah cerita bahwa motor dari beli yang baru itu belum pernah dibongkar sama sekali. Jadi kita suruh ngecek apakah kampasnya memang benar-benar sudah nggak layak pakai ataukah masih bisa diakali atau dalam arti masih bisa dipakai. Kita juga akan mengecek satu persatu nanti kampasnya kayak apa, kondisinya bagaimana, masih bisa dipakai atau enggak, intinya seperti itu. Namun sekali lagi, untuk kita sebagai pelajaran bahwa penyakit ini sekali lagi di bagian tali kopling. Dulu kita pernah mengalami di bagian Eric King juga, KLX, Kawasaki KLX ya, yang sebelum dick tracker. Nah itu kurang lebih seperti itu sama. Jadi setiap tali kopling ditarik, normalnya kan kembali. Namun yang terjadi di Mega Pro ini, sekali ditarik, tuasnya nggak mau kembali. Namun karena mungkin saking paniknya beliau yang punya motor mencurigai atau underestimate penyakit ini adalah kampas kopling, langsung to the point, suruh minta ganti. Oke. Kita tetap menghormati beliau yang punya motor. Oke, kita nanti akan cek ke situ.
tapi untuk kita pribadi mempunyai rumus tertentu bahwa menganalisis penyakit, mencari suatu penyakit itu nggak boleh gegabah dalam menentukan semua ini. Maka kita akan mengecek dulu. Nah, kita akan buka dulu satu persatu bagian pair coupling ini. Kita akan lihat kampas kopling bagaimana. Apakah separah yang beliau yang punya motor cerita kalau motornya ini belum pernah bongkar. Kalau mengenai masalah tali kopling, sekali lagi kita sudah bolak-balik ini ya, mengalami hal seperti ini tuh dulu. Kalau selain Honda Mega Pro, kelasnya di Eric King pernah, habis itu di CG pernah. Intinya dari hal yang terkecil dulu menganalisa suatu penyakit. Mudah-mudahan sedikit trik atau sedikit wawasan ini bisa dipetik hikmahnya oleh teman-teman semua. Paling enggak menambah wawasan, siapa tahu yang mungkin pernah mengalami ternyata sepele, namun kita juga harus sabar menghadapinya. Oke? Sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Silahkan yang mungkin belum jelas tanyakan di isi kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya kita berusaha untuk maksimal mungkin menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, oke, kita sudah bongkar dulu satu persatu seperti ini. Kita tinggal memasang, mengencang nih. Besok kita kembali ke bagian per. Nah, seperti ini. Kampas kopling Mega Pro Primus persamaannya bisa diadopsi mempunyai Grand atau punyanya Grand Supra. Tapi kalau beliau yang punya motor misalnya nanti menghendaki yang asli, monggo kita sarankan untuk cari di dealer ataupun toko-toko terbesar yang sekitar. Nah, ini adalah penampakan dari kampas kopling yang sekian lama. Kalau kita blendrek punya Grand jumlahnya 4, berarti masih kurang 1 biji. Kalau kita belikan punya Mega Pro, itu terus terang harganya terlalu mehong. Jadi kita nanti akan menghubungi beliau yang punya motor dulu. Gimana, apakah siap dengan kondisi dana yang asli, ataukah cari yang merek-merek tertentu yang mungkin harganya jauh beda dengan yang asli.